Halo, apa kabar semuanya? Hari ini Papi Kelly akan berbagi resep olahan daging sapi tumis kecombrang plus lobak. Oke, apa saja bahan-bahannya? Membuat resep olahan daging sapi tumis kecombrang ini kita membutuhkan ada bawang putih, bawang merah, cabai keriting, dan tomat. Selanjutnya cabai hijau besar dibuang bijinya, kecombrang 1 biji, cabai merah besar dibuang bijinya, lobak, dan daun bawang. Oke. Selanjutnya adalah daging sapi bagian dada, yang biasanya ini daging sapi untuk memasak rawon. Kali ini kita gunakan untuk olahan daging sapi tumis kecombrang. Lalu bahan selanjutnya ada jahe putih, lengkuas, serai, dan daun salam. Oke, langkah pertama adalah kita akan mengiris tipis daging sapinya agar nanti lebih cepat matang. Nah, kali ini daging sapi ini tidak terlalu lembut. Emang sengaja membuat resep dibikin tidak lembut, hanya sedikit lembut saja. Oke, kita akan potong tipis-tipis. Nah, ini dia daging sapinya sudah selesai kita iris tipis-tipis. Selanjutnya kita akan memarinasi daging sapi ini. Kita membutuhkan 3 sendok makan kecap asin rendah sodium. Oke. Selanjutnya setengah sendok teh gula putih dan 1 sendok makan saus tiram. Oke, aduh ini kental banget nih. Oke, selanjutnya setelah semuanya kita masukkan, langsung kita aduk rata. Pastikan seluruh daging sapi ini terkena oleh bumbu marinasinya. Nah, ini dia sudah selesai, kita aduk. Cakep ya. Kemudian nanti kita akan tuangkan 50 ml air, 50 ml air ya. Oke. Ini dia, sekarang kita tambahkan air sebanyak 50 ml. Aduk kembali sampai rata dan kita diamkan selama 40 menit. Oke, sambil menunggu daging sapinya didiamkan, kita akan siapkan bumbu lainnya. Ini daun bawang, kita yang bagian batangnya kita bagi dua begini aja, dan yang daun kita iris tipis-tipis. Oke, ini daun bawang sudah selesai kita persiapkan. Selanjutnya adalah bumbu utamanya, yaitu kecombrang. Kita iris tipis-tipis kecombrangnya. Oke, tipis-tipis saja. Ini yang membuat masakan olahan daging sapi ini harum. Nah, ini dia kecombrang sudah selesai kita iris tipis-tipis. Selanjutnya lobak putih. Nah, lobak putih kita hanya gunakan setengahnya saja. Kita kupas dulu. Kemudian lobak putih ini kita akan potong seperti ini, menyerong. Nanti selanjutnya kita akan rebus. Setelah kita rebus, baru kita iris. Lobak putih ini sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Salah satunya yang saya tahu adalah mengandung tinggi kalium. Nah, ini dia lobak putihnya sudah selesai. Langsung saja kita akan rebus lobak putihnya. Pertama kita sudah mendidihkan dulu air, kemudian kita rebus hingga setengah matang lobak putihnya ya. Ini dia lobak putih sudah matang. Kita kemudian langsung
langsung memotongnya memanjang seperti ini. Nah, ini dia lobak putih sudah selesai. Oke, kita lanjut untuk mempersiapkan bumbu yang lain. Sekarang adalah cabai hijau. Kita buang bijinya, kita hanya gunakan kulitnya saja ya. Cabai hijau besar dan cabai merah besar. Selanjutnya kita potong, kita iris memanjang seperti ini cabai merah dan cabai hijau besarnya ya. Ini manfaatnya memberikan aroma harum dan sedikit pedas. Oke, sudah selesai. Untuk bahan selanjutnya kita persiapkan atau kita geprek dulu ini lengkuas. Oke, kemudian kita iris tipis-tipis jahenya. Kita pakai jahe putih. Lengkuas, jahe, serai sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu yang sudah kita persiapkan. Bawang putih, bawang merah, 2 cabai keriting. Ini adalah bumbu yang harus kita haluskan. Dan tomat ya. Oke, kita haluskan dengan cara di blender. Oke, ini dia bumbu halus sudah selesai kita blender. Aromanya mantap. Oke, sekarang kita nyalakan kompor dan panaskan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan saja sudah cukup. Kita ratakan dulu permukaan wajan ini agar minyaknya rata ya. Setelah minyak panas, langsung kita masukkan lengkuas, jahe, daun salam, dan serai. Kita tumis sampai semuanya harum dan sedikit layu. Selanjutnya masukkan potongan cabai besar yang sudah kita persiapkan sampai sedikit layu dan harum. Lalu daun bawang masuk, kita tumis. Ini juga kita tumis sedikit layu dan harum. Bahan selanjutnya kita tumis, masukkan bumbu halus yang sudah kita blender tadi. Ini kita tumis sampai harum, wangi, dan mengering ya. Warnanya akan berubah lebih sedikit lebih sedikit kering gitu. Selanjutnya kecombrang masuk untuk kita tumis ya. Semuanya kita tumis. Waduh, ini sih wanginya udah kemana-mana nih, tetangga juga udah kecium aroma. Resep masakan olahan daging sapi tumis kecombrang ini adalah salah satu favorit di keluarga. Oke, tahap selanjutnya setelah mendidih kita masukkan dagingnya, daging sapi. Kita masukkan berlahan-lahan. Oke. Selanjutnya daun bawang yang sudah kita iris kecil-kecil, kita taburkan, kita masukkan. Di tahap ini kita harus membolak-balikannya sebelum nanti kita tuangkan air. Ini sih daging sapi untuk luarnya sudah matang ya, atau kondisinya 80% sudah matang. Nanti proses akhirnya setelah kita tuangkan air. Sekarang sudah tiba saatnya kita tuangkan air ke dalam masakan olahan daging sapi ini. Ini prosesnya kita akan didihkan terus sampai airnya mengering. Ini kita masak kurang lebih selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit berlalu kita masak daging sapi ini, kita masukkan lobak putihnya. Lobak putihnya ini jadi di akhir kita masukkan karena emang pada dasarnya kita sudah merebus lobak putih ini ya, sudah matang. Oke, sudah matang, sudah selesai. Kita sudah matikan kompor. Sekarang kita sajikan, kita tuangkan dulu ke dalam mangkuk ya.
olahan daging sapi tumis kecombrang. Mantep, nampol rasa resep olahan daging sapi tumis kecombrang ini benar-benar maknyus. Oke, selesai sudah kita memasak resep olahan daging sapi tumis kecombrang. Teman-teman, selamat mencoba resep tumis daging sapi kecombrang ini di rumah. Terima kasih.